Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, langsung saja. Di depan saya kali ini ada Oppo A7. Tidak lupa pola ya. Hanya saja handphone ini datang dalam keadaan tidak ada layanan. Kita akan coba cek untuk nama perangkat Oppo A7 CPH1901. Sinyal silang semuanya ya. Untuk versi baseband ada, versi pita basis atau versi baseband aman. Kita akan coba cek di bagian IMEI 1 dan IMEI 2 aman. Lalu kita coba cek untuk pengaturan jaringan manual. Jadi kita akan coba untuk mencari jaringan manual SIM 1 terlebih dahulu. Untuk operator no service ya, no service berarti tidak ada layanan. Pilih otomatis, kita akan coba matikan. Kita akan cek untuk pilih jaringan manual. Apakah akan didapati jaringan manual ataukah tidak, kita tunggu. Ada keterangan belum bisa menyambung ke jaringan, coba lagi nanti, berarti bisa dipastikan. Untuk kasus seperti ini kebanyakan larinya ke hardware ya. Jadi teman-teman bisa cek terlebih dahulu apakah chipset atau CPU yang digunakan di handphone ini, prosesornya apa, chipsetnya apa. Karena untuk Oppo A7 ini CPH1901 ini Qualcomm, jadi kebanyakan larinya kalau tidak bisa cari jaringan manual itu di bagian IC WTR bermasalah. Kita akan coba bongkar terlebih dahulu perlahan. Ini ada fleksibel fingerprint ya. Perlahan-lahan kita bongkar. Handphone dalam keadaan masih tersegel, jadi belum pernah dibongkar ya. Saya akan coba bongkar, saya akan percepat untuk proses pembongkaran. Dan setelah terbongkar kita akan fokus di bagian mesin. Hati-hati dalam proses pencopotan, ini fleksi-fleksinya untuk kabel antena dan kameranya kita akan singkirkan terlebih dahulu. Oke, mesin atau PCB-nya sudah kita lepas ya. Kita fokus di area mesin atau PCB ini. Dan kita fokuskan di area blok penguat air ya, atau IC WTR-nya yang harus kita gantikan. Jadi di sini kita akan coba untuk membuka kalengnya. Saya akan menggunakan tang saja. Jadi akan saya coba kelupas saja ya, tidak semuanya saya copot untuk kalengnya. Seperti itu. Kita akan coba perlahan untuk proses pencopotan atau pengelupasan kaleng ini. Ini IC WTR yang wajib kita gantikan. Jadi untuk chipset Qualcomm seringnya memakai IC WTR seri ini ya, WTR 2965. Saya sudah punya gantinya, jadi sebisa mungkin teman-teman stok untuk IC WTR seri ini karena seringnya dipakai untuk handphone berchipset Qualcomm seri-seri terbaru. Oke, kita langsung fokus di bagian IC WTR ini. Untuk titiknya jangan sampai salah ya. Jadi jangan sampai untuk pemasangan nanti terbalik seperti itu. Sudah saya siapkan untuk IC WTR penggantinya. Kita akan langsung gantikan IC WTR yang bermasalah di handphone Oppo A7 CPH1901 dengan settingan blower angin di 4 dan heater di 340 derajat. Saya menggunakan blower Quick 850 digital. Jadi dipanasi secara perlahan ya, sekitaran dulu baru fokus di bagian IC WTR-nya. Oke, sudah terangkat.
Kita coba bersihkan ya. Sebelum pemasangan IC WTR yang baru, pastikan untuk sisa-sisa timah di PCB-nya sudah bersih atau rata ya. Setelahnya bisa kita gantikan dengan IC WTR yang baru. Jadi stepnya seperti itu, kita angkat, kita bersihkan, dan kita pasang untuk IC WTR pengganti dengan seri yang sama. Jangan sampai salah ya saat pemasangan titik atau sudutnya. Setelah terpasang bisa kita dinginkan. Ini IC WTR yang bermasalah, bisa kita singkirkan. Untuk pemasangan sudah selesai, kita dinginkan, kita bersihkan, dan siap kita rakit ulang kembali. Oke, untuk stepnya seperti ini. Jadi bisa teman-teman pastikan untuk pengaturan jaringan. Nanti kalau jaringan manual tidak mendapatkan hasil, itu seringnya di chipset Qualcomm larinya ke IC WTR seperti ini. Jadi untuk stok WTR 2965 itu sering sekali digunakan ya. Perbanyak jam terbang juga untuk proses penggantian IC-IC seperti ini, karena sangat berpengaruh. Di samping itu flux dan blower juga sangat berpengaruh. Oke, setelahnya kita akan coba langsung rakit dan kita coba pasang ya. Apakah dengan penggantian IC WTR yang baru ini handphone sudah dapat sinyal. Kita akan coba rakit ulang kembali. Setelah ini kita akan coba masukkan kartu SIM yang aktif, dan semoga saja sudah bisa kita gunakan. Untuk fleksibel fingerprint kita rangkai juga, kita pasangkan, kita rangkai semuanya hingga tutupnya juga kita pasang ya, karena ada penampang antena di bagian tutup atau cover belakang ini. Setelahnya kita akan coba masukkan kartu SIM yang aktif. Saya di sini menggunakan kartu SIM dari Tri ya. Kita akan coba tunggu hingga handphone masuk ke menu. Apakah dengan penggantian IC WTR handphone sudah bisa mendapatkan sinyal kembali? Kita akan coba tunggu. Oke, handphone sudah hidup. Oh, ini memang handphonenya hidup ya. Handphone hidup, namun sinyal tidak ada ya. Dan sekarang kita coba tengok apakah sinyalnya sudah bisa muncul atau tidaknya. Bisa teman-teman langsung ketahui. Otomatis matikan. 4G pun langsung keluar. Ben padang iki piye iki? Otomatis matikan. Ya, 4G muncul. Kita akan coba untuk masuk ke pengaturan tambahan. Pengaturan tambahan tentang ponsel. Nama perangkat Oppo A7 untuk CPH 1901, baterainya 10 entek. Saya sekalian charger ya. Ya, biar cerah. Untuk versi baseband aman. Untuk IMEI sudah kita cek ya tadi, IMEI aman, dan bisa teman-teman ketahui untuk sinyal sekarang sudah terhubung dengan baik. Yang tadi untuk operator tidak diketahui, pilih otomatis tidak bisa ditemukan. Kali ini kita akan coba untuk pilih otomatis lagi, kita matikan, dan pilih manual kita akan coba. Ya, sekarang sudah bisa teman-teman ketahui, bisa dapat operator banyak ya. Sudah bisa 4G juga.
Permasalahan seperti ini klasik ya untuk tipe Qualcomm, memang seringnya kena di IC WTR. Kita akan coba panggil layanan untuk kartu Tri. Durasi sudah masuk, kita coba loudspeaker. Mantap. Jadi untuk masukan teman-teman, bila mana dapati handphone Qualcomm entah itu tipe apa, stok WTR 2965, jangan sampai lupa. Segitu dulu, tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, like jika bermanfaat, dislike jika tidak bermanfaat. Nantikan tutorial dari kami Merapi Flasher selanjutnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.